Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan siang hari ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memberkati kami sampai saat ini. Kami menikmati kesehatan, kekuatan, sukacita, hati yang gembira untuk menjalani kehidupan kami. Dan siang hari ini kami diizinkan Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah kami Bapa. Kami menyerahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, siang hari ini pembacaan Alkitab saya ambil dari Titus 2 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan, Titus 2 ayat 1 sampai 5. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, renungan siang hari ini saya beri judul Sehat Rohani di Masa COVID-19. Tidak cukup orang memperjuangkan hidup sehat secara jasmani. Pada saat ini ada anjuran untuk minum vitamin, menjaga pola tidur, makan makanan yang bergizi dalam rangka supaya sehat secara jasmani. Tetapi sehat rohani itu juga harus perlu. Sehat rohani harus diperhatikan. Yang dimaksudkan dengan sehat rohani atau sehat spiritual tidak cukup jika sudah kita menjalani upacara agama dengan rajin. Misalnya, kita beribadah, kita melaksanakan ketentuan-ketentuan beriman, seperti membaca Alkitab, rajin berdoa, atau kita patuh untuk tidak berbuat jahat. Bukan hanya itu, tetapi sehat rohani ini sangat berkaitan dengan penghayatan iman, sangat berkaitan dengan kerinduan batinnya kita untuk akrab, berrelasi, berhubungan dengan Tuhan. Sehat rohani ini sangat berkaitan dengan bagaimana kita menghayati hidup iman kita. Bagaimana kita memperhatikan hidup batinia kita dalam relasi, dalam hubungan dengan Tuhan. Menjadi sehat rohani jika semua itu tercermin dalam sikap hidup, dalam perilaku hidup sehari-hari. Orang yang sehat rohani itu akan mengalami kehidupan dalam damai sejahtera Allah, atau seringkali kita mendengarkan istilah Shalom Allah. Sehat rohani itu artinya bahwa saya dan Bapak Ibu, kita mengalami
yang disebut dengan damai sejahtera Allah, karena relasi kita dengan Allah menjadi sesuatu yang kita rindukan, yang kita dambakan setiap saat. Bapak Ibu, sehat rohani sekali lagi ditekankan kepada kita bahwa bukan sekedar kegiatan-kegiatan agamawi kita, rutinitas kita, seperti yang tadi saya katakan, bukan hanya rajin beribadah, bukan hanya rajin membaca Alkitab, berdoa, atau melakukan hal-hal yang baik. Tetapi yang dimaksudkan sehat rohani saat ini adalah bagaimana kita punya kerinduan hati, batinia kita untuk berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu, bagaimana kiat supaya kita sehat rohani? Dikatakan, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Dan perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dengan demikian sehat rohani di sini mau ditekankan kepada kita bagaimana kerinduan batinnya kita untuk berelasi dengan Allah, berhubungan akrab dengan Allah, dimanifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ada 3 kiat untuk sehat secara rohani. Kita perlu ada 3 hal penting. Yang pertama, makin dekat dan akrab dengan Tuhan. Tentunya tadi bukan kegiatan-kegiatan formalitas saja, tetapi bagaimana kita melatih diri, bagaimana kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bagaimana kita bergantung sepenuhnya kepada kuasa dan pertolongan Tuhan dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Itu makin nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita merendahkan hati kita untuk datang dalam relasi khusus dengan Tuhan, supaya di dalam kita mewujud menyatakan cinta kasih Tuhan itu, relasi yang akrab dengan Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari dengan baik, dalam tutur kata kita dengan sesama, dalam tingkah laku kita dengan sesama, dalam kelakuan kita terhadap sesama, pola pikir kita, dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 26 dikatakan bahwa yang menanti-nantikan kasih setia Tuhan yang selalu baru tiap pagi, itu menjadi kerinduan dan pengharapan bahwa ada sesuatu yang baru yang akan diberikan Tuhan kepada setiap kita. Maka kita harus siap untuk menerimanya. Dengan demikian, kiat yang pertama ini, kedekatan secara batinnya dengan Tuhan, itu yang makin banyak mendapatkan pengalaman yang pasti dalam mendekatkan diri dengan Tuhan itu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Dan yang kedua, makin dekat dalam persekutuan akrab dengan saudara seiman. Dalam kondisi seperti ini, persekutuan-persekutuan apa yang bisa kita lakukan, hadiri, ikuti? Di GKI Cimahi tentu saja ada doa pagi, persekutuan doa pagi, ada persekutuan wilayah. Itu adalah momen di mana bukan sekedar kita hadir, tetapi ada kerinduan batinnya tadi untuk mendekatkan diri dengan
saudara seiman di dalam persekutuan itu. Bapak Ibu, yang ketiga, kiat yang ketiga, bagaimana kita melatih diri untuk memberi masukan positif bagi diri kita sendiri. Bagaimana kita melatih diri untuk menerima masukan-masukan yang positif dalam pengembangan diri kita sendiri, khususnya secara rohani. Bagaimana ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu sebagai masukan bagi kita. Bagaimana ketika kita mendiskusikan firman Tuhan sebagai masukan buat kita. Karena kita ingat, bagian Alkitab mengatakan kepada kita, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Itu 3 kiat bagaimana kita membuat supaya kita sehat secara rohani. Yang pertama, akrab dengan Tuhan. Yang kedua, makin dekat dalam persekutuan dengan sesama. Dan yang ketiga, kita melatih diri untuk menerima masukan yang positif untuk pengembangan diri supaya kita semakin dewasa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau mengingatkan kami hari ini supaya kami juga memperhatikan kesehatan rohani kami, kesehatan spiritualitas kami. Bagaimana kami mendekatkan diri kepada Tuhan, dan itu lahir dari kerinduan hati kami, kerinduan batinnya kami untuk berhubungan dekat, akrab dengan Tuhan. Dan bagaimana kami juga masuk dalam persekutuan yang akrab dengan sesama kami melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan, disediakan, diadakan oleh jemaatmu di kami Cimahi. Dan bagaimana kami melihat bahwa masukan-masukan secara positif itu penting dalam hidup kami. Apalagi ketika firman Tuhan disampaikan untuk mengingatkan kami, untuk menyadarkan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, untuk mendidik kami supaya kami hidup dalam kebenaran. Bapa, berkati kami hari ini. Kami percaya kalau Tuhan sudah menyertai kami dari pagi hingga saat ini, maka perjalanan hidup kami ke depan pun akan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami